Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Salma Yusrin Sabila. Di sini saya akan membahas tentang wacana kultural dan etnisitas dalam kesatuan umat. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap identitas umat Islam dan hubungan antar umat Islam. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita membahas tentang budaya dan etnis gitu ya. Budaya ini merujuk pada keseluruhan cara hidup seseorang ataupun kelompok yang termasuk di dalamnya nilai-nilai, bahasa, keyakinan, dan adat istiadat. Sedangkan etnis ini mengacu pada latar belakang gitu ya, latar belakang keturunan, kebangsaan, atau asal-usul suatu individu ataupun kelompok. Selanjutnya yaitu mengenai proses budaya dan etnisitas dalam identitas umat Islam. Proses budaya dan etnisitas akan mempengaruhi identitas umat Islam ketika budaya lokal dan etnisitas itu masuk ke pemahaman dan praktik agama Islam gitu ya. Hal ini akan membentuk identitas dalam komunitas Muslim. Contohnya, ketika seseorang yang lahir dari keturunan Sunda, maka dia akan dikenalkan, dia akan diharuskan untuk berbahasa, berbicara, dan berperilaku sesuai dengan etika dan moral di suku Sunda gitu. Selain berpengaruh dalam identitas umat Islam, budaya dan etnisitas juga berpengaruh dalam hubungan antar umat Islam. Budaya dan etnisitas ini sangat berperan aktif gitu ya dalam membentuk cara pandang seseorang, kemudian nilai-nilai dan kehidupan individu dalam komunitas Muslim. Selain itu, budaya dan etnisitas juga berpengaruh terhadap cara seseorang menginterpretasikan dan mengamalkan agama Islam. Contohnya, ketika orang Jawa yang lebih mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam ajaran agamanya berbeda dengan orang yang dari Aceh gitu ya, yang mengutamakan nilai-nilai kehusuan dan ketegasan dalam praktik agamanya. Selanjutnya yaitu tentang budaya dan etnisitas menurut para ahli. Menurut John L. Esposito, beliau menyebutkan bahwa budaya dan etnisitas ini mempengaruhi atau memiliki pengaruh yang kompleks terhadap identitas umat Islam dan hubungan antar umat Islam. Esposito menyatakan bahwa adanya perbedaan budaya dan etnisitas ini menjadi sumber kekayaan gitu ya. Nah, selain menjadi sumber kekayaan, perbedaan ini akan menimbulkan konflik dan ketegangan. Esposito juga menyatakan jika identitas etnisnya lebih dominan daripada identitas keagamaan, maka individu tersebut akan cenderung akan cenderung pada kelompok etnisnya daripada kelompok lain dan akan kurang bersedia untuk berinteraksi dengan kelompok yang lain. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan antar umat Islam dan bisa memperkuat batasan etnis yang memisahkan mereka. Menurut Samuel P. Huntington yang memiliki pandangan lebih kritis terkait hal ini, menyatakan bahwa adanya perbedaan antara budaya dan etnis ini akan bisa menimbulkan konflik yang signifikan di masyarakat. Tetapi dalam konteks umat Islam, perbedaan ini bisa memperkuat identitas kelompok gitu ya. Dari adanya pertentangan dan konflik tersebut. Bagaimana dalam konteks manajemen organisasi kelembagaan Islam mengenai budaya dan etnisitas ini? Nah, dalam konteks MOKI gitu ya, manajemen organisasi kelembagaan Islam ini penting untuk memahami dan mengatasi dampak dari adanya proses budaya dan etnisitas ini. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghormati keberagaman gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika dalam praktik dakwah atau dalam melayani umat, manajemen organisasi itu harus memahami dan menghargai konteks budaya dan etnisitas yang beragam. Hal ini melibatkan nilai-nilai budaya dan etnisitas yang ada dalam umat Islam. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikannya dengan prinsip-prinsip Islam yang universal. Kemudian
bagaimana dalam membangun hubungannya gitu ya. Dalam membangun hubungan, MOKI itu harus pertama mempromosikan dialog, saling pengertian dan toleransi antar kelompok budaya dan etnis. Nah, kemudian yang ketiga itu mengadakan forum gitu ya, mengadakan forum acara gitu yang memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi antar kelompok budaya dan etnis. Selain itu, dalam organisasi kita juga bisa menerapkan kebijakan yang inklusif gitu ya. Nah, kebijakan yang inklusif ini bisa menarik perhatian banyak orang dan bisa mempertahankan tenaga kerja yang di dalamnya itu banyak atau beragam budaya dan etnis. Kemudian yang kedua, bisa menghargai kontribusi dari berbagai perspektif budaya dan etnis. Ini bisa bertujuan atau bisa bertujuan untuk memajukan organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya pelatihan sensitivitas budaya gitu ya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman bahwa keberagaman itu bisa memajukan suatu organisasi gitu, suatu lembaga. Kemudian yang keempat, bisa menerapkan kebijakan yang adil. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai wacana dan kultur etnis dalam kesatuan umat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.